Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Oh, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini agar pada pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan untuk Rizky dipimpin doanya. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Ahmad ada? Oh, ada. Alivia ada? Ada. Kansa? Muhammad Rizky? Oh, ada tadi ya. Terus selanjutnya Naufal? Siva? Yang terakhir, Tiara ada? Oh, ada. Apakah ada yang belum Ibu absen? Oh, sudah semua ya. Alhamdulillah, hari ini lengkap ya, masuk semua. Baik, sebelum Ibu memulai materi pada pertemuan hari ini, sebelumnya Ibu ingin menanyakan kepada kalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Ya, benar sekali Siva. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian dari menutup aurat? Oh iya, benar sekali Alivia. Menutup aurat adalah ajaran Islam tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga akhlak, adab atau etika dalam kehidupan sosial. Menutup aurat sejatinya menjaga orang yang bersangkutan dari hal-hal yang negatif atau yang buruk, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Oke. Baik, selanjutnya apakah ada yang sudah tahu pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Ya, benar sekali. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi haji. Baik, silahkan dibuka di buku paket halaman 97, dan untuk buku selain pelajaran pendidikan agama Islam, silahkan disimpan di dalam laci atau di dalam tas. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pada hari ini Ibu menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang pengertian haji. Yang kedua, kita dapat menyebutkan dan juga menjelaskan tentang syarat dan rukun haji, dan yang ketiga adalah kita dapat menjelaskan keutamaan haji. Oke, yang pertama tentang pengertian haji. Ada yang sudah tahu pengertian haji itu apa? Ya, benar sekali. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Oke, untuk puncak pelaksanaan ibadah haji adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Selanjutnya adalah adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontarkan jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain sebagainya. Oke, dan sedangkan pengertian haji dalam menurut istilah adalah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu. Haji juga diartikan menyengaja ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Baik, selanjutnya
Selanjutnya tentang rukun haji. Di sini ada yang sudah tahu haji merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, benar sekali, haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi seseorang yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat apa? Ya, benar sekali, dijelaskan dalam surat Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Selanjutnya mengenai kewajiban haji. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang bisa melaksanakan lebih dari satu kali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat dan rukun haji. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada berapa syarat pada haji? Ya, benar sekali, syarat haji terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah syarat wajib dan yang kedua adalah syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang tersebut. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji ada berapa? Ya, benar, ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal. Yang dimaksud berakal di sini adalah tidak gila, dan yang ketiga adalah balik, yang keempat adalah ada muhrimnya, dan yang kelima adalah apa? Yang kelima, ya benar, mampu dalam segala hal. Yang dimaksud mampu di sini adalah mampu dalam hal biaya, mampu dalam hal kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Yang dimaksud ditinggalkan di sini adalah mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan dalam melaksanakan haji. Oke, dan untuk syarat sahnya adalah ada 4. Apa saja? Rizky, apa aja? Belum belajar ya? Baik, yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah merdeka. Selanjutnya untuk rukun haji. Rukun haji di sini ada 6. Baik, Alifia, apa aja? Ya, benar sekali. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya, rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan ataupun dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun hajinya adalah, ya apa yang pertama? Ya benar, ikhram. Ikhram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan menggunakan pakaian ikhram yang berwarna putih. Yang kedua adalah, ya benar sekali, yang kedua rukunnya adalah wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia ketika di padang mahsyar. Dan yang ketiga, apa? Ya, Tiara, benar sekali, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Selanjutnya yang keempat adalah sa'i. Iya benar, sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah melakukan ibadah tawaf. Ya benar. Dan yang kelima adalah, ya benar sekali, yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai. Oke, dan yang terakhir adalah, ya benar sekali, tertib. Tertib di sini dimaksudkan adalah berurutan melakukan semua rangkaian rukun ibadah haji mulai dari melakukan ikhram hingga tahallul.
Baik, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang keutamaan haji. Keutamaan haji sendiri ada 3. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah dan keutamaan-keutamaan yang satu dengan lainnya yang berbeda-beda sebagai bentuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Adapun untuk keutamaan-keutamaan ibadah haji diantaranya apa saja? Dibuka di bukunya apa saja? Ya, benar sekali. Yang pertama, keutamaannya adalah haji merupakan amal paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah, Rasul, berjihad di jalan Allah, dan haji yang makbul. Dan untuk keutamaan yang kedua adalah haji merupakan jihad. Dan keutamaan yang ketiga, haji dapat menghapus dosa. Dan untuk keutamaan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Baik, itu tadi adalah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu membagi kelompok untuk melakukan diskusi, apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai materi pada pagi hari ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik, Ibu akan membagi kelompok untuk melaksanakan diskusi pada pagi hari ini ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Baik, untuk kelompoknya sesuai dengan urutan absen ya. Baik, silakan kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Sekarang sudah bersama kelompok masing-masing? Baik, untuk diskusinya silakan dibuka LKS halaman 105. Di situ ada tugas kelompok. Silakan dikerjakan dan nanti perwakilan dari kelompok akan Ibu tunjuk untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Baik, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, karena waktunya sudah selesai, sekarang Ibu akan memanggil masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan menunjuk secara acak ya. Baik, untuk yang pertama silahkan kelompok 2 perwakilannya. Kalau tidak ada yang mau melakukan perwakilan, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Oh iya, silahkan Syifa. Baik, beri standing applause untuk kelompok 2. Sangat bagus untuk hasilnya dan sekarang bisa dilanjutkan untuk kelompok 1. Ya, silahkan Rizky. Beri standing applause juga untuk kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Ya, silahkan Alivia. Beri standing applause untuk kelompok 3 dan untuk kita semua. Baik, karena pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulan materi pada pagi hari ini ya. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai kemampuan baik rohani, jasmani, serta rezeki yang berlebih. Di samping itu, perlu adanya kesadaran dan perjuangan penegakan hak-hak bagi calon jamaah yang hendak melaksanakannya. Dan selain kemampuan rohani maupun jasmaninya, seseorang yang akan berangkat haji harus memiliki niat yang kuat juga dalam hatinya agar perjalanan hajinya akan berjalan dengan lancar. Begitulah materi pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian mempelajari rangkaian-rangkaian dalam ibadah haji mengenai niat dan beserta doa-doanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan praktek untuk ibadah haji. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.